Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktavia dengan NIM 2348201072. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit sistem saraf. Sebelum saya membahas mengenai penyakit sistem saraf, di sini perlu diketahui apa sih fungsi dari sistem saraf di tubuh kita. Nah, fungsinya yaitu untuk mengendalikan tubuh dalam menerima dan menerjemahkan informasi atau dari rangsangan tubuh kita. Adapun gejala dari penyakit sistem saraf ini, yang pertama, kurangnya koordinasi, yang kedua, tremor, bahkan kejang, yang ketiga, kurangnya penglihatan, yang keempat, kesemutan bahkan mati rasa, dan yang kelima, kurangnya kesadaran. Penyakit sistem saraf ini disebabkan oleh benturan benda keras, paparan bahan kimia, bahkan virus ataupun bakteri dari regenerasi saraf itu sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi sistem saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Di mana sistem saraf pusat ini yang menerima rangsangan atau menerjemahkan informasi dari sinyal atau rangsangan tersebut. Bagian dari sistem saraf pusat ini yang pertama ada otak, yang kedua sumsum tulang belakang, dan yang ketiga ada neuron. Kedua adalah sistem saraf tepi, di mana sistem saraf ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Bagian dari sistem saraf ini yang pertama adalah sistem saraf osmotik, otonom, kranial, dan juga spinal. Selanjutnya, perlu kita ketahui siapa saja sih yang beresiko mengalami penyakit sistem saraf ini. Nah, yang pertama yaitu bagi yang berusia di atas 65 tahun, yang kedua yang mengalami hipertensi, yang ketiga yang mengalami diabetes, dan yang keempat kurangnya gizi, bahkan yang memiliki riwayat penyakit degenerasi saraf. Beberapa contoh dari penyakit sistem saraf ini, yang pertama adalah penyakit Parkinson, yang kedua epilepsi, dan yang ketiga tumor otak. Untuk mengetahui penyakit yang kita alami dari sistem saraf ini, perlu dilakukan diagnosa ataupun diagnostik di rumah sakit. Yang pertama itu dengan adanya alat elektromiografi, yang kedua MRI, dan juga yang ketiga ada ultrasonografi. Maka dari itu, untuk menghindari dari penyakit sistem saraf ini, perlu beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, sering mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, mengurangi minum minuman yang beralkohol. Dan juga yang keenam, menjaga berat badan ideal. Itulah tadi penjelasan materi saya mengenai penyakit dari sistem saraf. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktavia dengan NIM 2348201072. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit sistem saraf. Sebelum saya membahas mengenai penyakit sistem saraf, di sini perlu diketahui apa sih fungsi dari sistem saraf di tubuh kita. Nah, fungsinya yaitu untuk mengendalikan tubuh dalam menerima dan menerjemahkan informasi atau dari rangsangan tubuh kita. Adapun gejala dari penyakit sistem saraf ini, yang pertama kurangnya koordinasi, yang kedua tremor, bahkan kejang, yang ketiga kurangnya penglihatan, yang keempat kesemutan bahkan mati rasa, dan yang kelima kurangnya kesadaran. Penyakit sistem saraf ini disebabkan oleh benturan benda keras, paparan bahan kimia, bahkan virus ataupun bakteri dari regenerasi saraf itu sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi sistem saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Di mana sistem saraf pusat ini yang menerima rangsangan atau menerjemahkan informasi dari sinyal atau rangsangan tersebut. Bagian dari sistem saraf pusat ini yang pertama ada otak, yang kedua sumsum tulang belakang, dan yang ketiga ada neuron. Kedua adalah sistem saraf tepi, di mana sistem saraf ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Bagian dari sistem saraf ini yang pertama adalah sistem saraf osmotik, otonom, kranial, dan juga spinal. Selanjutnya, perlu kita ketahui siapa saja sih yang beresiko mengalami penyakit sistem saraf ini. Nah, yang pertama yaitu bagi yang berusia di atas 65 tahun, yang kedua yang mengalami hipertensi, yang ketiga yang mengalami diabetes, dan yang keempat kurangnya gizi, bahkan yang memiliki riwayat penyakit degenerasi saraf. Beberapa contoh dari penyakit sistem saraf ini, yang pertama adalah penyakit Parkinson, yang kedua epilepsi, dan yang ketiga tumor otak. Untuk mengetahui penyakit
yang kita alami dari sistem saraf ini, perlu dilakukan diagnosa ataupun diagnostik di rumah sakit. Yang pertama itu dengan adanya alat elektromiografi, yang kedua MRI, dan juga yang ketiga ada ultrasonografi. Maka dari itu, untuk menghindari dari penyakit sistem saraf ini, perlu beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, sering mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, mengurangi minum minuman yang beralkohol. Dan juga yang keenam, menjaga berat badan ideal. Itulah tadi penjelasan materi saya mengenai penyakit dari sistem saraf. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.